Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita bakal ngebahas iPhone 12 Pro yang gue udah nggak pegang barangnya karena gue udah balikin ke Untung Store. Karena ini adalah video unboxing kinda, dan juga first impression gue megang-megang si iPhone 12 Pro. So, let's do it. Gue tau, gue telat banget sebenarnya bikin semacam first impression dari iPhone 12 Pro. Yang lain udah pada review, udah unboxing, megang dan segala macamnya. Cuman kalau buat gue, it's better late than never. So, here we go. Kita mulai dari unboxingnya. Biasanya unboxing itu adalah satu buah hal yang menyenangkan dilakukan, but somehow dengan si iPhone 12 Pro ini, dengan seri baru yang nggak ada chargerannya, terus juga nggak ada headsetnya, kayak dikebiri aja gitu semuanya. Lo cuma buka kotak, dapat iPhone, terus lo buka lagi ada beberapa buku panduan dan juga ada kabel charger, and that was it. Yeah, I mean, gini. Lo mau bikin kayak begini juga sebenarnya sih gue nggak ada masalah ya. Lo mau peduli lingkungan atau lo mau nyari duit lagi, don't really care. But the problem is experience dari unboxingnya menurut gue jadi hilang, dan ini sangat disayangkan untuk orang yang peduli dengan kepuasan pelanggan, orang yang peduli dengan packaging dan segala macamnya. Apple, you gonna start up the game. Mau hemat kayak begini nggak apa-apa, but do something that please us. Seenggaknya orang-orang yang senang ngebuka handphone baru. Lepas dari unboxing experience yang rasanya gitu-gitu doang gitu ya, cuman begitu gue pegang si iPhone 12 Pro ini, surprisingly feels good. Dimensi bodinya yang sekitar 14 dikali 7 sentian itu enak, terus juga tebalnya yang 7,4 mili masih nyaman. Bahkan desain bodinya yang emang kotak-kotak begini juga gue nggak ada masalah. Mengingatkan bahkan gue ke era keemasan desainnya iPhone, yaitu iPhone seri 5 yang menurut gue it's really good, dan balik lagi ke iPhone 12. So, I really don't mind. Buat layarnya sendiri yang 6,1 inci. Gue tahu ini bukan layar yang paling gede, tapi asumsi gue adalah layarnya jadi tidak nyaman dipegang. But not. Ternyata masih menyenangkan. Karena cukup ramping secara body, jadi akhirnya layarnya ini mau ekstrim atas atau ekstrim bawah, untuk lo swipe-swipe juga hitungannya masih nyaman-nyaman aja. Belum lagi layarnya sendiri kalau dipakai nonton YouTube, it's quite vibrant, walaupun bukan yang paling vibrant, but it's doing okay. Di faktor suara, gue agak sedikit kecewa sebenarnya, karena asumsinya iPhone punya suara speaker yang emang loud, menyenangkan, masih kalah sama ROG Phone 3. Cuman ya, peletakan speaker yang ada di bagian atas dan juga bawah, dan ke samping begini keluarnya, tentu jadi salah satu faktor utama. So, yeah, I don't mind. Di bagian kamera, nah ini yang menarik ya. Setup 3 buah kamera belakangnya ini, surprisingly berjalan dengan sangat kohesif secara exposure dan juga secara warna. Jadi gini, di saat gue buka aplikasinya dan gue coba geser ya, dari main kameranya ke ultra wide angle, atau dari main kameranya terus ke ke tele kameranya. Biasanya kalau lo menggunakan handphone merek lain tanpa sebut merek ataupun sebut tipe, lo akan melihat perubahan kualitas gambar, perubahan exposure, dan juga perubahan warna. Ini iPhone sampai somehow bisa memaksimalkan ketiganya, itu terlihat sama semuanya. Gue tahu ini bukan satu buah hal yang baru, but for me, di iPhone 12 Pro ini baru terasa sedemikian seamlessnya transisi antara masing-masing lensa atau masing-masing kamera yang ada di belakang handphone ini. Bahkan kalau lo ngelihat kelasannya kamera profesional sekalipun, beda lensa, itu biasanya karakter warna yang didapetin tentu berbeda, karena emang lagi-lagi kualitas lensa tidak sama. So, iPhone is actually doing really well antara hardware dan juga software seperti biasa berpadu, is doing good. Untuk contoh-contoh hasil gambarnya sendiri, seperti yang lo lihat saat ini, gue belum bisa berkomentar lebih jauh. Ya, cuman satu hal yang bisa gue tangkap, hasil gambarnya is pretty much iPhone-y. Hasil gambarnya is pretty much hasil gambar ala iPhone lah. Nothing really special here. Mau dari 11, 12, bahkan ke iPhone 8, ya ada perbedaan ketajaman, yada. Cuman ya tetap gue bisa bilang ini hasil gambarnya iPhone banget. Untuk mode kamera videonya, now iPhone 12 is actually doing really well in stabilization. Tapi pas gue coba pakai jalan,
di mode yang agak lumayan ngezoom nih, kayaknya mode tele ya kalau nggak salah ya gitu. Gue bisa ngeliat si iPhone 12 ini somehow sensornya kayak agak memaksakan dan agak susah gerak. Kalau misalnya gue agak berpindah ke kiri atau ke kanan, dia kayak sensornya tetap masih maksa untuk terus berada di tengah. Ya balik lagi, mungkin ini hanya masalah firmware atau mungkin ini guenya yang nggak jago pakai kameranya gitu, but it exists, and hopefully I will have a bit more time untuk mengeksplor masalah ini nantinya ke depannya, karena buat sekarang barangnya gue udah nggak pegang. Oh, ngomongin soal iPhone 12 Pro ini sendiri, gue dipinjemin sama Untung Store sebenarnya selama kurang lebih 1 hari, cuman gue bener-bener efektif megang si iPhone 12 Pro ini di rumah gue hanya beberapa jam aja, sekitar 6 jam kalau gue nggak salah, untuk nyobain ini itu dan segala macamnya. Dan ya tujuannya simple, emang untuk ngasih video semi-semi unboxing dan juga first impression dari si iPhone 12 Pro ini. Ala Taufik Nubu, I know it's late, but again, better late than never. By the end of the day, tentu video ini karena adalah video first impression, gue nggak bisa bilang worth it atau enggak, gue nggak bisa bilang ini barang paling bagus atau kayak gimana. But iPhone 12 Pro is actually an interesting device. Tadinya gue kira gue nggak akan tertarik sama barang yang satu ini. Gue asli pas iPhone 12 series ini keluar, otak gue dan mata gue tertuju banget sama si iPhone 12 mini. But dengan megangnya si iPhone 12 Pro ini, I actually thinking that this device is maybe the one that I need. Maybe ya. The one that I need bukan berarti juga jadi the one that I buy. Karena want dan juga need ujung-ujungnya terpaku dengan budget, ya kan? Anyway, kalau emang lo pengen beli iPhone 12 Pro juga, ya lo bisa nungguin yang resmi, atau kalau misalkan pengen beli langsung sekarang juga, actually Untung Store punya varian iPhone yang cukup lengkap, termasuk si iPhone 12 series. Dan gak ketinggalan, I do know di saat si barang resminya udah keluar, Untung Store juga bakal ngejual barang-barang resminya, so please do check them out. Link toko mereka bakal gue taruh di kolom deskripsi. Dan buat sekarang, videonya sampai di sini dulu. Taufik Nubu cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.